Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel Santo Paulus ini. Di edisi spesial BKSN 2020 ini sekaligus minggu terakhir di BKSN 2020 ini, kita akan merenungkan satu tema yang sangat menarik, yaitu Yesus mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita masing-masing, siapakah kita sebenarnya di hadapan Dia? Dan sekarang, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan, dan kita mulai dengan doa pembukaan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi keluarga kami. Kami boleh setia sampai hari ini untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Berkenanlah hadir di tengah keluarga kami yang sedang berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu ini. Semoga sabda-Mu yang akan kami dengarkan hari ini menyegarkan jiwa kami dan menumbuhkan ketaatan kami kepadamu. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Santo Paulus, perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus dalam Injil tadi mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara beriman kita kepada Yesus? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita akan mendalami terlebih dahulu perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Seorang ayah memiliki 2 orang anak. Ayah ini meminta kepada kedua anaknya itu untuk pergi bekerja ke kebun anggurnya. Pertama, dia meminta kepada yang sulung untuk pergi, dan yang sulung itu mengatakan iya kepada ayahnya, tetapi dia tidak pergi. Dia membohongi ayahnya, dengan kata lain, dia membangkang
kepada ayahnya. Lalu sang ayah juga meminta kepada anak yang bungsu untuk pergi. Anak yang bungsu itu menolak dengan berkata tidak mau, tetapi dia pergi. Mengapa dia pergi? Alasannya adalah dia menyesal karena sempat menolak permintaan ayahnya itu, atau dia menolak perintah ayahnya itu dengan mengatakan tidak. Dan penyesalannya itu dia buktikan dengan pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Nah, dua tipe anak laki-laki inilah gambaran dari diri kita yang beriman kepada Yesus. Mengapa saya katakan begitu? Yang pertama, kita seringkali berperilaku persis seperti anak sulung dalam perumpamaan tadi yang berkata kepada ayahnya ya, tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan oleh ayahnya itu. Saya mengatakan bahwa kita kadang seperti anak yang sulung ini karena ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali tidak bisa melakukan semua perintah Yesus. Kita katakan ya pada Yesus, tetapi ternyata kita tidak bisa melakukan perintah-perintahnya. Kita ambil satu contoh. Hari ini Lulu mengaku dosa kepada pastor. Dalam pengakuan dosanya itu dia berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi, seperti memang yang dia doakan dalam doa tobat, yaitu Allah yang Maha Rahim. Sampai menangis dia mendoakan doa itu karena isinya memang sangat menyentuh. Kalau Anda masih ingat, Allah yang Maha Rahim itu isinya adalah Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sungguh patut aku engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina engkau yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku benci atas segala dosa-dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Jadi dalam pengakuan dosa itu dia berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mengaku dosa, dia langsung berdosa. Dosanya pun dosa yang sama. Yang kedua, kita juga kadangkala berperilaku seperti yang dilakukan oleh anak kedua dalam perumpamaan Yesus tadi, yang berkata tidak mau tetapi pergi juga. Saya mengatakan kita kadang melakukan ini karena kenyataannya adalah apa yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati nurani kita. Kadang lain di mulut, kadang juga lain di hati. Contoh, kita menaruh dendam kepada seorang. Dan saat itu kita mendengarkan sabda Tuhan yang mengatakan, cintailah musuhmu. Saat mendengar itu, mulut kita itu langsung berontak. Tidak, saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup melakukannya. Tetapi setelah mendengarkan itu, hati kita menjadi lunak. Tanpa kita duga-duga, justru kita meminta maaf kepada orang yang kita benci itu, dan akhirnya semuanya itu menjadi baik gitu loh. Nah, sahabat Santo Paulus, apa yang bisa kita renungkan dari perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus hari ini kepada kita? Yesus mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu hanya ada pada orang yang mau bertobat dan menyesal. Dengan kata lain, orang yang masuk surga suatu saat adalah orang yang setelah berdosa mau bertobat karena menyesal. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 7 ayat 21. Di sana Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Itu berarti suatu saat kita masuk surga bukan hanya karena kita sering memuji nama Tuhan atau kita selalu menyebut nama Tuhan dalam segala hal. Akan tetapi kita akan masuk surga suatu saat kalau kita selalu melakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidup ini. Akan tetapi ada satu hal juga yang harus kita perhatikan adalah hendaklah kita selalu menyelaraskan antara perkataan kita dengan perbuatan kita sendiri. Dalam arti, kalau kita katakan ya pada Tuhan, lakukanlah ya. Jangan malah melakukan yang berlawanan dengan perkataan Anda. Memang si Yesus bisa dikatakan membenarkan anak kedua dalam perumpamaan tadi yang mengatakan tidak kepada ayahnya tetapi melakukan perintah ayahnya itu setelah dia menyesal. Akan tetapi kalau kita bisa melakukan apa yang sempat dikeluarkan oleh mulut kita,
Kenapa kita harus mengatakan tidak terlebih dahulu kan? Ingatlah apa yang selalu atau yang pernah dikatakan oleh Yesus dalam suatu kesempatan. Yesus berkata, "Jika ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak." Sahabat Santo Paulus, semoga permenungan kita selama BKSN 2020 ini semakin membuat kita mencintai kitab suci. Dan kecintaan kita kepada kitab suci ini semakin memperdalam cinta dan iman kita kepada Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Santo Hieronymus bahwa barang siapa tidak mengenal Alkitab berarti dia tidak mengenal Kristus. Itu berarti kita hanya bisa mengatakan bahwa kita mencintai Kristus kalau kita mencintai dan selalu mendalami kitab suci itu. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dan marilah kita sempurnakan semua permenungan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Baik, Engkau menghendaki kami untuk taat melakukan kehendak-Mu, bukan hanya dengan kata-kata hampa, tetapi juga perbuatan nyata. Terima kasih ya Tuhan atas sabda-Mu yang menyadarkan kami bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk mengikuti Engkau. Semoga kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Kau berikan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami mohon, curahkanlah berkat-Mu bagi keluarga kami di tengah masa sulit ini. Anugerahkanlah pula kesehatan dan kesetiaan kepada para medis yang berjuang dengan sekuat tenaga mengobati mereka yang terjangkit virus COVID-19. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi.